Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kali ini kita akan membahas tentang Ali Imran surat 3 ayat 112. Ini merupakan kelanjutan dari penerapan Al-Quran yang sangat mulia. Al-Quran yang sangat mulia atau Al-Karim akan menuntun kita kepada kemuliaan. Kemuliaan di sisi Allah yang maha mulia. Baik, kita coba kaji ayatnya. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa ba'u bighadabim minallah wa duribat alaihimul maskanah dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka berpegang kepada tali dari Allah dan tali dari manusia. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Di sini Allah melalui Qur'annya menuntut kita agar kita tidak diliputi kehinaan. Caranya adalah kita berpegang teguh kepada tali dari Allah dan tali dari manusia. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan tali dari Allah dan tali dari manusia. Tali dari Allah itu berarti yang datang atau diturunkan dari Allah. Tali dari manusia adalah sesuatu yang datang dari manusia. Nanti kita coba bedah tentang hal tersebut. Yang penting di sini bahwa kita nggak akan diliputi kehinaan jika menerapkan dua hal ini. Tali dari Allah dan tali dari manusia. Harus merupakan satu kesatuan. Jika kita hanya menerapkan satu saja, berpegang kepada satu saja, tidak berpegang kepada yang lain, itu masih diliputi kehinaan. Jadi misalkan kita hanya berpegang pada talinya Allah, tidak dari talinya manusia, maka kita akan tetap diliputi kehinaan. Begitu juga jika kita hanya berpegang pada tali manusia, tidak mau berpegang pada talinya Allah. Kenapa demikian? Akibatnya nanti kita akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Sehingga kita akan diliputi kerendahan, kehinaan dari waktu ke waktu, dan dimanapun kita berada. Itu karena disebabkan kita tidak mau mengikuti atau dalam hal ini kafir terhadap ayat-ayat Allah. Jadi khususnya ayat surat 3 ayat 112 ini menganjurkan, memerintahkan kepada kita untuk berpegang kepada tali Allah dan tali manusia. Jika kita tidak mau melaksanakan perintah ini, maka kita akan dikenai oleh Allah sebagai orang-orang yang kafir. Dan itu disamakan dengan kita seolah-olah membunuh para nabi. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita berlindung dari Allah dari sifat tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan tali dari Allah dan tali dari manusia? Hablum minallah dan hablum minan nas. Apa arti ayat tersebut untuk kita sebagai bangsa Indonesia? Ayat surat 3 ayat 112 tersebut. Hablum minallah adalah berupa Al-Quran, Nul Karim.
Itu bagi penafsiran saya sendiri. Semoga cocok juga buat saudara-saudara kalian. Bahwa tali Allah yang udah diturunkan oleh Allah adalah berupa Al-Quranul Karim. Maka kita wajib berpegang teguh terhadapnya. Segala isi Quran harus kita laksanakan, kita amalkan dalam keseharian kita. Tidak cukup itu bagi kita bangsa Indonesia. Kita harus juga berpegang pada talinya manusia. Dalam hal ini yang datang dari manusia, yang datang dari bangsa Indonesia kepada kita, tiap individu, warga negara adalah dalam hal ini Pancasila. Semua sila dalam Pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejak ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu harus bisa kita wujudkan masing-masing diri kita. Itulah yang berupa hablum minannas bagi kita warga negara Indonesia dari dan kepada bangsa dan negara. Jadi ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan pemberian dari para pendiri bangsa kita untuk wajib kita syukuri, kita hormati, dan kita junjung tinggi. Jangan seperti sebagian umat yang pernah kita mungkin dengarkan daungkan. Mana yang lebih baik, Pancasila atau Al-Quran? Tidak boleh begitu. Dua-duanya baik, dua-duanya harus kita terapkan. Tidak boleh salah satu hanya kita tegakkan. Dua-duanya harus kita tegakkan. Al-Quran dan juga Pancasila. Karena Allah sudah mengecam bagi orang yang cuma berpegang pada salah satu saja. Al-Quran saja atau Pancasila saja. Dua-duanya harus kita pegang. Insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan bagi kita di dunia ini maupun di akhirat kelak. Kita lihat di dalam surat 49 ayat 13 juga, nanti mungkin kita akan bahas dalam video tersendiri tentang hal ini. Untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Jadi kita kembali kepada pegangan kita. Jangan sampai kita melupakan antara Al-Quran dan juga Pancasila. Sekian dari saya. Jika Anda ingin berdiskusi tentang hal ini, silakan tulis di dalam komentar di bawah ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.